Oke, saudara sekalian, kita sudah belajar identifikasi masalah, lalu pembatasan dan rumusan. Jadi kita sudah belajar mulai latar belakang, identifikasi masalah, lalu pembatasan masalah, rumusan masalah, dan selanjutnya kita akan bahas tentang tujuan penelitian. Apa tujuan penelitian? Jadi tujuan penelitian itu adalah tujuan kenapa penelitian itu dilakukan. Nah, biasanya tujuan penelitian ini isinya, jumlahnya itu sama dengan rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalah ada 3, tujuannya pasti ada 3. Rumusan masalah ada 4, tujuan penelitian ada 4. Rumusan masalah ada 2, tujuan penelitian pasti ada 2. Jadi jumlahnya, dari sisi jumlahnya itu sama. Lalu tujuan penelitian itu apa? Ya, biasanya tujuan penelitian itu diawali dengan untuk menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan poin, misalnya 1. Nah, kalau kita lihat misalnya di rumusan masalah, rumusan pertama adalah apa yang dimaksud dengan kompetensi guru. Rumusan yang kedua, apa yang dimaksud dengan minat belajar siswa. Rumusan yang ketiga adalah sejauh mana pengaruh kompetensi guru terhadap minat belajar siswa. Misalnya demikian. Berarti untuk penelitian, tujuan penelitian juga harus ada 3. Yang pertama itu untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kompetensi guru. Lalu yang kedua, untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan minat belajar siswa. Yang ketiga, untuk menjelaskan sejauh mana pengaruh kompetensi guru terhadap minat belajar siswa. Jadi kalau tujuan penelitian jumlahnya sama seperti rumusan masalah. Rumusan masalah ada 3, tujuannya harus ada 3. Lalu ciri khas tujuan penelitian itu diawali dengan untuk menjelaskan. Untuk menjelaskan. Ya, saya rasa itu terkait dengan tujuan penelitian. Lalu yang selanjutnya, jadi setelah identifikasi, setelah latar belakang masalah, identifikasi masalah, lalu pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, lalu yang ke-6 adalah signifikansi masalah atau kepentingan dari penelitian. Jadi saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam bagian ini terkait dengan signifikansi itu, signifikansi atau kepentingan dari penelitian itu ada 2, yaitu kepentingan teoritis dan kepentingan praktis. Nah, ini maksud saya begitu. Jadi signifikansinya apa? Kepentingannya apa? Nah, yang pertama itu terdiri dari 2, yaitu kepentingan teoritis dan kepentingan praktis. Nah, kepentingan teoritis itu terkait dengan manfaatnya dalam hal kaidah keilmuan. Jadi teoritis ini sebenarnya merujuk pada sebenarnya penelitian itu bermanfaat enggak di dalam kaidah keilmuannya. Misalnya kalau saudara membahas tentang kompetensi, itu berarti kaidah keilmuannya terkait dengan apa? Misalnya terkait dengan dunia pendidikan, kan begitu kan? Jadi tujuan teoritisnya yaitu untuk memberikan manfaat terkait dengan kaidah keilmuan di dalam dunia pendidikan. Misalnya kalau saudara judulnya itu adalah eksegese, berarti manfaat teoritisnya apa? Yaitu menambah kasanah di dalam dunia ilmu biblika. Misalnya itu menambah kasanah keilmuan di dalam dunia biblika. Nah, seperti itu. Jadi ini lebih merujuk pada kaidah keilmuannya, manfaatnya di sana. Lalu kalau praktis itu manfaatnya kepada hal praktis, misalnya manfaatnya untuk penulis. Lalu untuk siapa lagi? Misalnya untuk gereja.
misalnya tuh STT untuk guru agama misalnya ya, itu banyak. Jadi manfaat praktis itu lebih sejauh mana skripsi ini bermanfaat bagi orang-orang, bagi diri penulis, bagi para mahasiswa, mungkin bagi para guru, mungkin bagi gereja, mungkin gembala atau apa. Itu berbicara tentang manfaat praktis. Jadi sekali lagi saya ulangi, tujuan penelitian itu jumlahnya sama seperti rumusan, dan salah satu ciri khasnya itu diawali dengan untuk menjelaskan. Lalu signifikansi dari skripsi itu ada dua, yaitu signifikansi atau kepentingannya itu yaitu kepentingan teoritis dan kepentingan praktis. Kepentingan teoritis itu ya manfaatnya terhadap kaidah keilmuannya. Dia kaidah keilmuannya apa? Apakah manfaatnya menambah khasanah keilmuan yang seperti apa, misalnya seperti itu. Lalu kepentingan praktis itu lebih kepada oknum-oknum, misalnya untuk penulis apa manfaatnya, untuk gereja, untuk STT, untuk guru dan lain sebagainya. Nah itu yang harus dijelaskan di dalam proposal skripsi itu. Ya saya rasa cukup untuk bagian ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.